wal muslimah jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, dirahmati dengan beribadah kita kepada Allah Ta'ala, dan dengan insyaallah kita menuntut ilmu, karena orang menuntut ilmu murni kehendak dari Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Demikian juga beramal saleh, demikian juga menyampaikan yang hak dengan dasar ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu bisa berkehendak wahai manusia kecuali apabila Allah menghendaki. Kita lanjutkan keterangan waktu yang lalu mu'taqad atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani, salah satu di antara muridnya Imam Ahmad Al-Hafiz rahimahullah taala. Pembahasan yang akan kita baca yaitu pembahasan nomor 24. Bagaimana ketika ada fitnah. Fitnah ini jangan didekati dan jangan dicari payah. Dan kalau bisa, dan kita berusaha untuk menjauhi fitnah, berarti kita selamat. Dekat dengan fitnah berarti kita menjerumuskan diri kita kepada kecelakaan. Dan fitnah itu banyak sekali, di antaranya fitnah syirik, ya, kemudian juga fitnah bid'ah, fitnah kekufuran, bahkan juga fitnah yang menimpa pada zaman sekarang, yaitu fitnah tentang keresahan di dalam suatu masyarakat, atau dicelanya pemimpin, atau dicacinya para ulama. Ini fitnah yang besar. Hati-hati kita jangan sampai terjun dalam masalah ini, karena jelas manfaatnya tidak ada, madaratnya yang mesti. Dengan dasar di sini dijelaskan, berkata Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah taala, wal imsaku min fil fitnati, tahan dirimu dari terjun kepada fitnah. Kenapa? Sunnatun madiyah, itu sudah sunnahnya orang dahulu. Orang dahulu kalau dia fitnah itu menjauh, bukan mendekatkan diri. Karena al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Ketika ada pembunuhan kita masuk, mati kita. Wajibatun luzumuha, dan kita wajib menjauhi fitnah ini. Jangan menjadi pelopor fitnah, dan juga jangan pula jatuh kepada fitnah. Karena urusan suatu negeri atau ulama itu mereka yang punya ilmu yang berhak. Orang awam tidak punya apa-apa. Orang awam punya katanya orang. Dan hati-hati pula dengan orang yang cari pengikut untuk kepentingan pribadi atau yang lainnya. Nah, jadi jelaskan di sini, fa in ibtulita, kalau kamu kena fitnah, faqattim nafsaka, maka korbankan dirimu, kerahkan dirimu, wa malaka, dan hartamu, duna dinika, untuk membela agamamu. Jadi ketika ada fitnah, bagaimana kita gunakan fisik kita dan harta kita untuk pembelaan din. Bukan kita hamburkan harta kemudian tenaga kita untuk jatuh kepada fitnah. Mana yang menang, yang mana yang kalah. Salah. Membela agama ikhwan merupakan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ketika di tengah fitnah kita berpegang kepada din, selamat kita. Wala tu'in 'alal fitnati biyadin wala lisanin, jangan kamu bantu munculnya fitnah ini dengan tangan-tanganmu dan dengan lisanmu. Dengan tangan maknanya dong menulis, ya, dispandukkan atau dimasukkan ke apa gitu. Dan jangan pula kamu bantu tersebarnya fitnah ini dengan lisan-lisanmu, dengan omonganmu.
Makanya beliau mensifat orang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, tidak mengganggu dengan lisannya, dan tidak mengganggu pula dengan tangannya. Dan hati-hati kita terjebak dengan fitnah, menyibukkan diri menuntut ilmu, beramal saleh itu diantaranya satu-satunya jalan selamat. Tapi kalau kita mencoba untuk terjun di fitnah, akan kita tinggalkan din ini, dan juga akan ditinggalkan ibadah. Karena orang kalau sudah sibuk dengan fitnah, maka mereka meninggalkan perkara pokoknya. Belum tentu berhasil, yang jelas sudah mengorbankan dunia. Lakin nakfuf yadaka, tetapi tahan tanganmu, walisanaka, dan juga lisanmu, wahawaka, dan juga hawa nafsumu, wallahul mu'in, maka Allah akan menolong dirimu. Ini wasiat ulama sunnah, ulama ahli hadis. Kita ini perlu membaca, yaitu kitabnya para ulama dahulu, karena mereka telah selamat dari fitnah, terutama fitnah duit. Tidaklah yang paling besar yang mengganggu kehormatan kaum muslimin, ia meninggalkan akidahnya, amal ibadahnya, kecuali karena uang. Ya. Dan itu telah kita jumpai. Rusaknya Bani Israel disebabkan karena dunia. Rusaknya umat ini pun juga demikian. Padahal kebutuhan kita dunia itu tidak banyak, tapi rakusnya angan-angan kita gak pernah penting. Nah, di sini menunjukkan kita ketika ada huru-hara yang lain, jangan ikut campur, dan jangan pula ikut menyebarkan, jangan pula ikut menyampaikan ke fulan. Diam kita, itu lebih selamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik itu adalah bicara qaulullah ta'ala wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ya, ketika khutbah, fa inna khairul hadis kitabullah. Sesungguhnya paling baiknya bicara itu kitab Allah. Kalau di masjid dibahas masalah urusan politik, bahaya. Masjid tempatnya rumah Allah, dibacakan ayat Allah, yatluna ayatillah wa yatadarasunahu bainahum. Itu hadisnya. Maka barang siapa yang dia di masjid membacakan ayat-ayat Allah dan memahamkan makna kepada umat, khaffat alaihimur rahmah, maka Allah Ta'ala yaitu menurunkan rahmatnya, wa anzalat alaihimus sakinah, dan Allah menjadikan tenang jiwanya. Bayangkan orang yang sedang khusyuk, dia menuntut ilmu, baca Al-Quran yang lainnya, walaupun tidak tahu dunia luar, lebih tenang hidupnya, dan selalu bicaranya zikrullah. Ini perlu kita fahami, terutama kita pada zaman sekarang. Sibuk mata ini, sibuk mulut ini dengan sesuatu yang dilihat, yang dibaca, yang kurang banyak manfaatnya. Inilah godaannya orang punya Habib. Dijelaskan di sini oleh Syekh yang pensarahnya, mana dalilnya. Kita ini ketika ada fitnah harus menjauh, bukan ikut campur, karena kita ini dipancing oleh orang-orang dengan fitnah. Dalilnya di sini dijelaskan oleh Imam Bukhari Muslim. Min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitan, akan muncul beberapa fitnah-fitnah. Mana di sini bukan fitnah yang biasa. Kalau fitnah kita difitnah istri, anak itu dulu, tapi itu bahayanya nggak besar.
terfitnah karena kurang duit. Kalau kita beriman tidak merusak diri, tidak pula merusak umat. Difitnah dengan anak biasa. Tapi yang dimasukkan fitnah di dalam fitnah terjadi kegoncangan satu kehidupan. Digulingnya, digoncangnya pemimpin dan juga dicacinya para ulama. Ini fitnah yang cukup besar. Dan sekarang ini yang banyak muncul. Si fulan orang baik dikatakan keji, orang yang jelek dijunjung. Apa kata beliau? Ketika muncul fitnah-fitnah ini, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Ya, jadi duduk tidak datang ke, yaitu tidak berdiri melihat fitnah itu lebih bagus daripada berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah itu. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan yang berjalan itu masih lebih bagus daripada yang lari mengejar. Wa man yusrif laha tasrifuhu. Barang siapa yang dia melihat fitnah itu, ikut campur fitnah itu, maka dia akan kena fitnah. Wa man wajada maljan, barang siapa yang menjumpai tempat berlindung, maknanya ngadok bahasa Jawa kita. Au ma'adan, kita bisa mendapati tempat perlindungan, fal ya'ud bihi, maka adanya berlindung di tempat itu. Menjauh lebih utama dan lebih selamat. Karena kalau sudah fitnah masuk pikiran, rusak. Ibadah tidak diamalkan, apalagi menuntut ilmu. Karena sudah kena rancau pikirannya. Makanya orang yang sibuk seperti itu dia tidaklah membaca Al-Quran, tidak pula bagaimana Quran, ayat Allah, hadis beliau tidak. Bagaimana ini bahayanya. Ya, karena itu umat orang Islam, umat Islam sibuk dengan din. Ya, kalau orang sudah sibuk dengan din, bagus. Dan karena baiknya umat itu dengan agama Islam, dengan ilmu dan juga dengan amal soleh. Lihat orang yang masuk masjid lain di jalan raya, lain pula di tempat-tempat keramaian. Kita masuk masjid tenang, karena masuk masjid yang dibacakan ayat Allah. Dan Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Kalau kita baca koran, baca berita, bingung. Bagaimana tidak ada solusinya, tapi yang ada bagaimana terus. Baik, kita lanjutkan. Bersumber pula dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, masih berkisar bagaimana kita ketika dihadapkan fitnah. Kita mengatakan tidak tahu, saya tidak tahu, itu lebih bagus daripada ikut campur bicara. Karena suatu saat kepencet bicara kita. Hati-hati. An Abi Sa'id Al-Khudri, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khaira malil muslimi. Hampir-hampir paling baiknya hartanya orang muslim. Hampir-hampir, ini akhir zaman. Hampir-hampir paling baiknya harta orang muslim ghanamun, yang mana dia punya kambing, yatba'u biha, dibawa kambing itu kemana? Sa'fal jibal, di lereng gunung. Ya. Wa mawaqi al-qatri, dan juga tempat-tempat turunnya hujan, yaitu tempat-tempat yang lembah, yaitu biasanya jarang orang. Kenapa? Kalau kambing itu dia yaitu di lereng gunung makan rumput. Yang itu adalah umum untuk siapa saja kambingnya boleh makan. Atau di lereng-lereng, di lembah-lembah tertentu. Dan ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman
Ya, banyak orang mencari rezeki dengan jalan yang haram tapi tidak dirasa kalau itu haram. Yafirru bitinihi minal fitan. Kenapa mereka harus membawa kambingnya ke gunung itu? Karena ingin menyelamatkan di agamanya dari fitnah-fitnah yang muncul, yang berkeliaran di kota. Jadi hampir-hampir baiknya duit seseorang itu, bahkan baiknya agama seseorang, pikirnya orang menjauh dari tempat keramaian, karena keramaian tersebut banyak subhat-subhatnya. Kecuali kalau kita orang istiqomah, tahu dalil itu fitnah, bisa menjauhinya, dan itu baik kita bisa mengamalkannya, ini termasuk orang yang istimewa. Tapi kalau orang awam tidak tahu, yang dia tidak punya sandaran din, maka menjauh dari perkembangan fitnah itu dia lebih selamat. Dan inilah solusi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika muncul fitnah pada akhir zaman. Selanjutnya, pembahasan yang nomor 25, menyikapi orang mukmin yang melakukan dosa besar. Bagaimana sikap kita terhadap orang mukmin yang melakukan dosa? Dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar ditandai laknat, ditandai hukuman di dunia. Seperti mencuri, mabuk, minum keras, menuduh, berzina, membunuh, merampok. Itu ada hukuman dunia. Dan ada pula yang diakhiri bukanlah termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan beliau, termasuk dosa besar pula. Wal kafu an ahlul bid'ah, dan hendaknya kita menahan diri, tidak mudah untuk mengadili orang-orang muslim yang berbuat salah. Ahlul kiblat itu maknanya orang muslim. La tukaffir ahadan minhum bidzanbin. Jangan sekali-kali kamu mengkafirkan salah satu di antara orang melakukan dosa lalu dikatakan kufur. Dan ini fitnah pada zaman sekarang. Fitnah Khawarij yang muncul benihnya pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, berkembang lagi ketika pada zaman wafatnya, dibunuhnya sahabat Utsman bin Affan, sampai sekarang, bahkan juga sampai hari kiamat. Ya. La tukaffir ahadan minhum bidzanbin, jangan sekali-kali mengkafirkan salah seorang di antara orang muslim ini karena sebab melakukan dosa. Satu, karena orang melakukan dosa itu bisa juga karena tidak tahu. Orang melakukan dosa karena tidak tahu, diampuni. Bagaimana dikafirkan? Allah Ta'ala tidak menghukumnya. Dengan dasar hadis rufi'al qalamu an salasin, dicabut dari catatan dosa 3 orang. Dan juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami ini lupa dan kami ini salah karena tidak tahu. Tidak tahu kita tidak dihukum. Tapi kalau kita tahu melanggar dihukum. Satu contoh, kita sholat di tempat yang lain, kita tidak tahu kiblat, tapi tidak ada orang muslim yang kita tanya, sedangkan kita tidak punya HP yang sifatnya untuk melihat di mana kiblat. Kita harus sholat menurut keyakinan, di mana keyakinan kiblat itu. Sekalipun toh kenyataan setelah sholat itu salah, karena kita tidak tahu. Bisa juga orang melakukan dosa besar itu karena lupa. Ya, tidak tahu. Seperti contohnya ada salah seorang bepergian jauh, mereka naik kendaraan unta dan bekalnya yang ada di belakangnya. Ketika perjalanan jauh, berteduh orang ini di bawah pohon. Namanya berteduh di bawah pohon, tidur. Unta itu dan bekalnya hilang, pergi. Tentu orang dibangun sangat sedih, karena kawasannya bukan seperti kota, gampang minta pertolongan. Beberapa saat Allah Ta'ala mengembalikan untanya.
dan juga bekalnya dengan sempurna. Karena sangat gembiranya keliru ngomong, ya Allah, Engkau hamba saya ini Tuhan. Ini perkataan itu syirik apa kufur apa iman? Kufur. Gimana ya Allah, saya ini adalah yaitu Tuhanmu, Engkau adalah hamba. Tapi dijelaskan dia min syiddatil farah, karena sangat gembiranya luput terbalik. Mestinya Engkau ya Allah Rabbku yang menciptakan aku, saya ini hamba, tapi keliru. Nah, salah, tidak disengaja. Ya lain hukum manusia. Kita melakukan pelanggaran tidak sengaja dihukum. Manusia berhukum seperti itu. Tapi dia kalau melanggar dia tidak dihukum. Tapi kalau orang melanggar dihukum, tidak ada istilah salah, karena ini sudah dikeluarkan. Tapi Allah yang menciptakan manusia lah. Bagaimana Islam maunya dirusak? Nah, Islam itu keindahan, dan Islam itu membawa baiknya umat. Tidak ada di dunia ini orang yang dibunuh kecuali orang Muslim. Di mana-mana kita saksikan di dunia internasional, orang Islam itu maunya dihabisi oleh orang kufar. Ya, tapi orang Muslim ketika menjadi orang kafir tidak diperangi kecuali dengan persyaratan. Kemudian juga terpaksa. Orang melakukan dosa bisa juga karena terpaksa. Orang lapar, kalau nggak makan mati, dia ada bangkai. Lalu dimakan bangkai itu sekedar untuk menutup laparnya, tidak berdosa dia. Padahal dia makan bangkai. Inilah perlu kita fahami. Pelaku dosa juga karena sebab tidak tahu, dan juga karena lupa atau karena terpaksa atau yang lainnya. Bukan kita membiarkan dosa, namanya dosa tetap dosa. Pelakunya, penyebabnya apa dia? Kalau penyebabnya dia sengaja, apalagi sampai menghalalkan yang haram, kufur walaupun tidak melaksanakannya. Cukup dengan menghalalkannya sudah kufur. Karena merubah hukum yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Kemudian juga dijelaskan di sini, wala tukhrijuhu minal islami bi amalin. Jangan kamu keluarkan dia dari keislamannya karena sebab amalnya, karena sebab dosanya. Jangan terburu-buru dulu, karena bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi dia beramal tapi hatinya mengingkarinya, karena dalam keadaan keterpaksaan. Illa ayyakuna fi dzalika hadisun, kecuali ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kufurnya orang itu dengan sebab amalnya. Kecuali adanya hadis yang menjelaskan kufurnya orang itu dengan sebab amalnya. Karena ada orang mengamalkan dosa tidak kufur, tapi dia maksiat. Kufur itu keluar daripada Islam. Bukankah ada sebagian seorang suami tidak menafkahi istrinya? Ada orang yang pinjam barang tidak dikembalikan, itu kan haram. Hutang dia menyelesaikan janji itu kan haram, tapi tidak kufur. Jadi makna di sini apabila dia melakukan dosa, ada hati yang menjelaskan kufur, lalu di situ terpenuhi syaratnya orang tersebut. Tapi kalau yang mengamalkan kufur, yang bicara kufur itu anak kecil, ya dihukum, karena dia belum sehat akalnya. Orang gila mengerjakan macam menyembah batu, menyembah matahari tidak dihukum, tidak dikatakan kufur karena hilang akalnya. Maka di sini harus kita hati-hati di dalam menghukumi seseorang. Kalau kita menghukumi pekerjaan, bagus. Pekerjaan zina hukumnya haram, nanti akan di neraka, akan dibakar sampai maut, wujud dalilnya. Tapi menggunakan si fulan, ini harus ada keterangan dari nas yang menjelaskan tentang dosanya orang tersebut sehingga jatuh kepada kufur. Fatarwa, maka diriwayatkan pula al-hadisa kama jaa wa kama ruwiya. Kalau ada hadis yang menjelaskan ya demikian itu, maka kita
fahami kama ja sebagaimana yang ada wa kama ruwiya dan sebagaimana yang diriwayatkan. Kita fahami seperti itu. Tidak boleh lepas daripada pemahaman yang lain. Wa tusaddiqu bi dan kamu benarkan hadis itu. Wa tuqabbiluhu wa taqabbaluhu. Taqabbal dan kamu terima. Jadi kamu benarkan, kamu terima. Karena ada hadis. Satu contoh namanya ada seorang yang datang kepada kahin. Man ata kahinan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatuna arba'ina yaum. Salatuhu ya arba'ina yaum. Siapa yang mendatangi tukang peramal maka tidak akan diterima, lalu dia membenarkannya, tidak akan diterima, yaitu sholatnya 40 hari 40 malam. Ya kita kan seperti itu, tidak diterimanya 40 hari 40 malam. Kalau 2 kali ya tinggal dikalikan. Nah kita pahami seperti itu. Kecuali kalau dalam hatinya meyakini bahwasanya dukun itu dia bisa menolak bala dan juga mendatangkan manfaat, ya baru dia kufur. Cuma kita tidak tahu keyakinan si dia. Kita hanya melihat secara zahir, kita hukum secara zahir. Wa ta'lamu annahu qad ruwiya dan kamu tahu menjelaskan hukum itu karena telah diriwayatkannya. Nahwu tarkis shalah, seperti meninggalkan salat. Dalam satu hadis, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kami dengan umatku ini adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Cuma meninggalkannya ini apa sebabnya? Nah, perlu diperjelas lagi. Kalau meninggalkannya karena lupa, tidak kufur. Karena ada ayat yang lain. Atau dia baru masuk Islam beberapa saat, dianggapnya meninggalkan sholat itu tidak kufur karena masalah hukum, maka kita tidak bisa mengkafirkannya. Berbeda dengan orang yang sudah faham betul din, ya, dan dia telah baca kitab sekian lalu mengatakan sholat itu tidak wajib. Naudzubillah min dzalik. Nah ini baru hukum. Setelah mengetahui ada lagi orang meninggalkan sholat, wajib meninggalkan sholat, yaitu orang yang gila. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Nah ada larangan. Ada lagi yaitu orang yang haid dan juga nifas, tidak boleh sholat. Jadi orang meninggalkan sholat ada juga penyebabnya. Boleh jadi dia meninggalkan sholat karena kalau sholat mau dihukum, mau dibunuh, sehingga dia waktunya sholat ketika ada orang itu dia tidak sholat karena tidak kemampuan untuk melawan orang tersebut. Maka Allah Ta'ala maha tahu apa yang ada dalam hati hamba. Karena itu kita perlu menanya kalau mereka tidak sholat. Barangkali alasan itu bisa diterima secara syar'i, ya. Namun ketika dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan dia sudah tahu dalilnya, ya, maka disinilah jatuh kepada hukum kufur. Wasyurbil khamri, demikian juga minum khamr, mabuk-mabuk yang itu dihukum minimalnya 40 sampai 80 kali. Wa ma asbah dzalika, dan juga semisal itu semuanya, maka ini kita fahami seperti apa adanya dalam hadis. Di sini dijelaskan. Hadza akhadul aqwal mislu fi hadhil ahadits wal asar al mutadhammina lil wa'id. Hadis seperti barang siapa meninggalkan salat, ya maka dia kufur. Barang siapa yang man hassana, menipu, maka dia bukanlah golongan kami. Nah itu kan ancaman. Ada 4 sini pembahasan para ulama mengartikan
hadis-hadis seperti itu. Man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan golongan kami. Maknanya bukan golongannya Rasulullah SAW. Lalu maknanya ini dikafirkan apa bagaimana? Ini perlunya kita kembali penjelasannya kepada para ulama sunnah. Pertama, ada berpendapat ini semuanya adalah wal asar al mutadamminati lil wa'id, itu ancaman keras, jangan berbuat seperti itu. Nanti kalau seperti itu kamu bukan golongan kami. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai kaum maka tergolong mereka. Tergolong mereka ini juga yaitu hati merupakan ancaman. Faturwa kama ja'at, maka diriwayatkan seperti apa adanya, jangan dirubah, ya memang seperti itu maknanya. Wa tuhmalu ala taghlidi waz-zajri wat-tarhibi wat-taqdir, dan juga bisa mengandung makna supaya kita menjauhi, ya. Tarhib itu yaitu membenci, wat-taqdir dan juga menjauhkan manusia minal wuqu'i, dari pekerjaan yang keji itu. Ini mana yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asbahani. Nah, ya. Ini karena mulut ini banyak pekerjaannya. Biasanya banyak dosanya daripada pahalanya. Makanya kita harus kalau bicara itu betul-betul tahu. Setelah itu baru bicara. Betul-betul ada manfaatnya. Berkata Imam Auza'i, su'ila faqila hal nada'us salata ala akatin min ahlil kiblati wa in amila bima amila. Apakah kita ini tidak menyolati, ya, orang yang muslim ketika dia melakukan dosa besar? Wa in amila bima amila, jika dia mengamalkan suatu dosa besar tentunya. Qala la, jangan. Innama kanu yuhtasuna bil akhadis anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dibicarakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ja'at ta'dhiman li hurmatillah, karena hadis ini datang untuk mengagungkan hukum-hukumnya Allah, ya. Jadi ketika ada orang menipu, kan katakan man ghassana falaysa minna, barang siapa menipu bukan golongan kami. Lalu dia mati, apakah kita sholat? Ya kita sholat. Kita fahami penipu bukan golongannya, beliau sudah selesai. Tapi tetap kita sholat karena itu mengandung ancaman. Jangan sampai penipu. Maknanya nomor 2. Wal qaulu tsani anna al-wa'id fi hadzal asar innama yakunu fi haqqil mustafili di hadil ma'asi. Ancaman-ancaman seperti itu memang berlaku untuk orang yang menghalalkannya. Menghalalkan meninggalkan sholat, menghalalkan khamr, baru kufur. Ancaman masuk neraka baru benar karena menghalalkannya. Dihadil ma'asi, dengan maksiat ini. Gimana? Maksiat itu hukumnya haram lalu dihalalkan. Wa in kana aliman bit tahrim, dengan syarat orang yang menghalalkan itu dia sudah mengerti hukumnya. Satu contoh, ada orang khamr itu, whisky itu tidak haram. Dia dulu orang bicara ini, orang awam yang tidak tahu dalil, perkataan dia berdosa. Tapi kita katakan kafir tidak bisa karena dia tidak tahu dalilnya. Tapi kalau seorang ulama dia sudah bertahun-tahun yang asalnya mengharamkan terus kok jadi halal, itu berarti ada sebab ini. Dulu haram kok sekarang halal. Kenapa itu? Padahal sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Baru ini namanya apabila maka mereka mendapatkan ancaman yang keras ketika merubah hukum Allah. Wa ghaira muta'awilin ta'wilan sa'ighon, dan juga bukan karena menafsirkan yang salah.
Kalau orang itu menafikan salah karena bukan dengan sengaja, kesalahan dia tidak dihukum. Berusaha untuk mencari yang benar tapi jatuh kepada salah, maka tidak dihukum. Kemudian yang pendapat yang nomor 3, annal murad min hadhil asar, bahwasanya maksudnya dari hadis-hadis tentang barang siapa yang menipu bukan golongan kami, siapa meniru suatu kaum termasuk golongan mereka, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur, dan banyak sekali yang lainnya. Barang siapa yang mencaci saudaranya maka dia kufur, dan juga yang lain. Ini kan kalimat-kalimat yang tidak gampang begitu saja kita kafirkan mereka, kita kafirkan karena seperti itu bentuknya. Perlu kita adanya kembali penjelasan dari kalangan para ulama. Yang nomor 3, annal murada bil kufri fi hadhil asar kufrun duna kufrin. Bisa jadi yang dimaksudkan di dalam hadis itu kufur kecil. Kufur bukan kufur yang besar. Kufrun duna kufrin. Jadi kafir itu di bawahnya kafir. Jika ada dosa besar, ada dosa kecil, maka ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir besar itu maknanya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau kafir kecil itu belum mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi berkurang imannya. Termasuk juga kufurnya wanita. Dalam satu hadis kufrul asyirah, wanita itu banyak kufur asyirah, maknanya mengingkari kebaikan suami. Dalam satu hadis, kalau kita ini berbuat istri selama 1 tahun, kok sekali 2 kali tidak berbuat baik, hilang kebaikan selama 1 tahun. Itu watak wanita umumnya, mayoritasnya, walaupun ada yang tidak demikian. Nah, ini supaya kita pahami. Kalau kita ini berkeluarga mengerti watak-watak wanita, pembawaan-pembawaan yang kawan baiknya, kita tidak begitu sulit. Tapi kalau kita tidak menganggapnya dia seperti kita, lah bahaya. Ya. Jadi kita kalau namanya orang punya ilmu itu, walaupun punya istri yang lain, masih dia bersabar, diluk kesana kemari, dicari penyebabnya. Dicaci, ya ini memang ada tadi, ya memang kamu mencaci saya, ini loh hadisnya. Kamu mencaci, kalau saya tidak tahu hadis, saya pukul kamu. Nah, orang punya ilmu subhanallah dengan ilmu itu. Hanya kalau orang bertengkar terus dengan si keluarganya, itu ada penyebabnya. Bisa juga bodoh dua-duanya. Naudzubillah min dzalik. Atau bodoh salah satunya, yang mengerti ikut bodoh. Nah, ini perlu kita pahami. Pentingnya kita, yaitu bahwa wanita yang kufur, maknanya bukan kufur keluar dari diri, kufur mengingkari. Kufur kan mengingkari kebaikan suami. Kemudian juga yang nomor 4, yaitu yang terakhir, ammal betul tadi. Ammal muradu, yang 4 di sini, yang nomor 4, ammal muradu bil kufri fi hadhil asar kufrun duna kufrin. Yang nomor 3 tadi belum ya. Nomor 3, annal murad min hadhil asar bi anna hadhil ma'asi min al akhlaqi was sunani wal a'mal allati 'alaiha al kuffar wal musyriku. Bahwasanya maksiat yang disebutkan dalam hadis itu adalah kemaksiatan atau akhlak yang mana kebiasaannya orang kafir. Orang kafir tidak sholat, itu namanya allati 'alaihal kuffar wal musyrikun. Kebiasaan orang kafir penipu, mengurang timbangan, ya, dan juga mencuri yang lainnya. Makanya namanya di hadis itu menunjukkan ini loh amalnya orang kufar, jangan kamu tiru. Karena mereka itu kalau cari duit yang penting berhasil. Kalau orang mukmin tidak, dilihat ini halal dulu apa tidak. Kalau halal baru dicari. Kalau haram walaupun banyak dijauhi. Nah, kita ini tidak menjumpai orang
Muslim itu kaya melebihi daripada kekayaannya orang kafir. Karena apa yang dipilih yang halal. Kemudian juga sibuk dengan masalah ibadah. Sibuk. Tapi orang ghairul Islam 24 jam pikirannya hanya duit. Nah, kalau mereka memiliki keahlian tertentu itu wajar. Jadi jangan sampai kenapa kita orang Islam kok kalah dengan kemajuan orang kafir. Kita tidak boleh meniru orang kafir. Adapun produksinya orang kafir kalau tidak dibeli orang Muslim nggak laku mereka. Alhamdulillah Allah menjadikan mereka punya keterampilan dunia. Allah ngasih rezeki kepada kita, beli itu. Naik pesawatnya, kayak tidak perlu kamu repot memperbaiki pesawatnya, selesai. HP juga begitu. Nah, kita memang menyibukkan diri masalah urusan din karena memang baiknya umat. Adapun kita masalah urusan dunia boleh kita mempelajari, tapi ulumuddin wajib. Karena mempelajari ulumuddinnya tidak wajib. Itu boleh mubah. Kalau wajib berarti beliau harus bisa membuat pesawat, bisa membuat mobil. Ya, ini perlu dipahami. Inilah makna 4 yang harus kita pahami. Hati-hati jangan sampai kita gampang mengklaim fulan kafir karena sebab satu perbuatan yang itu ada dalilnya, tapi kita tidak paham sejauh mana dalil itu untuk difahaminya. Karena itu perlunya kita bertanya. Begitulah yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.